Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini saya akan membahas topik pemilu 2024. Terutama saya akan membahas kemenangan yang diraih oleh pasangan nomor 2 yaitu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan keterkaitannya dengan Partai Gerindra sebagai salah satu partai politik yang hari ini sedang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Karena itu Prabowo Subianto juga sebagai salah satu pendiri di Partai Gerindra. Oleh karena itu, ini sangat menarik sekali terpilihnya pasangan Prabowo Gibran dan suara yang diraih oleh Partai Gerindra pada pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hitung cepat dari beberapa lembaga survei kredibel dan juga berdasarkan catatan Realcon, KPU sementara hari ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul. Dengan kata lain, pasangan Prabowo Gibran diprediksi akan meraih kemenangan pada Pilpres 2024. Bahkan hal ini secara persentase ini sangat terpaut jauh dengan kompetitor lainnya, yaitu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, serta pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud MD. Nah, keterpautan yang sangat jauh ini kalau tidak salah sebesar 30% ya kalau kita merujuk pada hasil hitung cepat dan realcon sementara Komisi Pemilihan Umum. Nah, dengan kata lain teman-teman, kalau kita merujuk pada dua data yang sudah tersaji tadi, tentunya Prabowo Gibran ini bisa melenggang dengan mudah ke istana. Seperti yang saya sampaikan atau yang sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa pasangan Prabowo Gibran ini bisa menang karena beberapa faktor. Tadi karena ada faktor Pak Jokowi, kemudian faktor Prabowo Subianto sendiri, faktor pemilih mula atau Gibran Rakabuming Raka, di situ ada faktor influencer atau artis, aktor, dan lain sebagainya, serta juga faktor pengusung dari partai politik yang hari ini mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dalam konteks ini, teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan data yang ada, terutama tadi ya, Realcon KPU sementara dan beberapa data dari hitung cepat lembaga survei. Di satu sisi, pasangan Prabowo Gibran ini unggul telak dari kompetitor atau pesaing lainnya, pasangan nomor 1 dan nomor urut 3. Tapi apakah ini berdampak secara politik terhadap raihan suara yang diperoleh Partai Gerindra? Sebelumnya teman-teman, pada pemilu 2019 yang lalu, Partai Gerindra itu memperoleh suara sekitar 12,57% ya, kalau tidak salah 12,57%. Nah, sementara ini pada pemilu 2024 diprediksi Partai Gerindra akan berada pada posisi ketiga di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDP dan di bawah Partai Golkar. Artinya berada dalam posisi ketiga dengan raihan suara kalau tidak salah itu sebesar 13, sekian persen ya, 51% kalau tidak salah. Nah, artinya memang di satu sisi ini terjadi kenaikan terhadap perolehan Partai Gerindra karena Partai Gerindra ini mengusung ketua umum sekaligus pendirinya yaitu Prabowo Subianto sebagai capres pada pemilu 2024 yang juga didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka. Nah, tapi di sisi yang lain ini tidak equivalent persentase keberhasilan raihan suara yang diperoleh Partai Gerindra. Yang pemilu 2019 yang lalu sekitar 12%, kemudian pada pemilu 2024 ini hanya sekitar 13, sekian persen. Artinya relatif tidak jauh atau bisa dikatakan perolehan suara Partai Gerindra ini sangat stagnan sekali, teman-teman ya, stagnan. Padahal Pak Prabowo itu merupakan pendiri, ketua umum sekaligus kader dari Partai Gerindra yang maju berlaga pada pemilu 2024. Tapi tampaknya tidak ada kotel efek atau efek ekor jas yang diperoleh Partai Gerindra dengan dicalonkannya Prabowo sebagai capres pada pemilu 2024. Nah, tentunya hal ini dipengaruhi oleh adanya dukungan partai politik terhadap pasangan Prabowo Gibran. Artinya, suara pemilih ini terdistribusi juga terhadap partai-partai politik pengusung Prabowo Gibran maupun kompetitor lainnya. Misalnya dalam konteks ini, suara pemilih terhadap pasangan Prabowo Gibran terutama kepada partai politiknya kan mencakup pada Partai Golkar, kemudian juga PAN, Partai Demokrat, dan PSI. Nah, oleh karena itu, distribusi suara ini terjadi, teman-teman, ya, terjadi teman-teman. Terlebih pada pemilu sebelumnya itu kan hanya dua kandidat, sedangkan hari ini muncul tiga kongsi politik ya, nomor urut 1, nomor urut 2 sampai nomor urut 3, teman-teman. Nah, oleh karena itu, ini tidak equivalent pencapaian raihan suara Prabowo Gibran dengan raihan suara Partai Gerindra. Justru yang menarik teman-teman adalah kenaikan suara yang diperoleh oleh Partai Golkar sendiri, teman-teman ya. Padahal Partai Golkar itu tidak mengusung kadernya atau ketua umumnya menjadi kandidat, menjadi capres maupun cawapres. Tapi kotel efek atau efek ekor jas yang diraih Partai Golkar ini sangat tinggi. Mereka mengalami kenaikan yang signifikan, teman-teman, dibanding pemilu sebelumnya. Bahkan kalau kita
lihat ke belakang, misalnya kalau kita menilik ke belakang, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto bahkan sebelum pemilu dalam tanda petik digoyah kekuasaannya, digoyah kepemimpinannya agar tadi Partai Golkar bisa mengusung kadernya, ketua umumnya untuk maju dalam panggung politik di Indonesia, terutama pada pemilu 2024 yang lalu, teman-teman. Nah, tapi di luar prediksi Partai Golkar ini bisa melewati atau melampaui Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra sekaligus pendiri. Nah, oleh karena itu, tentunya hal ini tidak bisa dilepaskan juga karena ada efek ekor jas dari pencalonan Prabowo Gibran. Karena sedari awal juga ketika dinamika politik ini berjalan, politik sangat dinamis, bahkan ketika Pak Mas Gibran diterpa isu keluar dari PDI Perjuangan, Partai Golkar kemudian menyambut ya, gayung bersambut begitu, seolah Mas Gibran nantinya akan masuk ke dalam Partai Golkar, termasuk ketika Pak Presiden Jokowi misalnya ketika tidak di PDI Perjuangan lagi, itu muncul asumsi publik bahwa Pak Jokowi nanti akan menjadi kader Partai Golkar atau Partai Gerindra, teman-teman. Nah, tentunya hal inilah yang kemudian bisa meningkatkan raihan suara Partai Golkar pada pemilu 2024, termasuk juga tentunya kerja-kerja yang dilakukan oleh tim pemenangan Partai Golkar sendiri, teman-teman. Tak hanya itu, tentunya banyak sekali faktor yang determinan raihan suara terhadap Partai Golkar, ya, di tengah stagnannya suara Partai Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai capres, teman-teman. Kemudian juga tak kalah pentingnya muncul konteks tadi, muncul migrasi suara atau pemilih juga, temannya, pemilih Jokowi yang menentukan pilihannya terhadap Prabowo Gibran, tapi tidak ekuivalen terhadap pemilih kepada partai politik. Nah, dalam bahasa lain, misalnya pemilih pemilih baik pemilih yang dulu mendukung Jokowi Maruf Amin atau pemilih saat ini ya yang tidak mendukung Jokowi pada pemilu 2019 yang lalu, di satu sisi mereka dulunya memilih Pak Jokowi, kemudian juga untuk partai politik memilih PD Perjuangan, tapi pada pemilu 2024 ini mereka justru berbeda. Pada pemilu 2024 ini mereka memilih capres-cawapresnya adalah Prabowo Gibran, tapi untuk partai politik misalnya mereka tetap memilih PDI Perjuangan. Nah, oleh karena itu kenapa kemudian raihan suara partai PDI Perjuangan ini berada pada posisi pertama ya, diprediksi akan menjadi pemenang pemilihan legislatif 2024. Meskipun ini mengalami penurunan ya, tapi tetap begitu. Nah, itu kenapa terjadi? Karena memang di satu sisi pemilih Jokowi pada 2019 yang lalu memang capres-cawapresnya memilih pasangan Prabowo Gibran, tapi untuk partai politik tetap memilih partai politik Demokrasi Indonesia Perjuangan, teman-teman. Nah, oleh karena itu suara PDI ini tetap kokoh, bahkan di basis-basis kandang PD Perjuangan seperti di Bali, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dengan demikian, teman-teman, ini sebetulnya tidak ekuivalen juga suara PD Perjuangan yang tetap kokoh di kandang-kandang partai berlambang moncong putih ini, ya teman-teman, terhadap raihan suara dari Ganjar Mahfud MD. Nah, bahkan kalau kita lihat statement politik dari Pak Ganjar di beberapa platform media massa, misalnya mengatakan, Anda percaya suara saya segitu? Begitu, teman-teman, itu kan muncul. Mungkin Anda bisa mencarinya di berbagai platform media massa. Nah, artinya memang tidak terjadi ekuivalen antara pilihan terhadap capres-cawapres dengan pilihan partai politik, teman-teman. Nah, oleh karena itu yang kemudian hari ini sedang menjadi diskusi mungkin ya di internal partai politik masing-masing. Nah, karena raihan pemilihan legislatif terhadap partai politik juga akan nanti mengubah konfigurasi politik di parlemen, teman-teman. Ini yang nanti akan seru, teman-teman. Tentunya kemenangan Prabowo Gibran berdasarkan hitung cepat lembaga survei maupun real count sementara KPU ini tentunya mereka membutuhkan atau memerlukan dukungan partai politik yang juga bisa menjaga stabilitas pemerintahan, stabilitas koalisi, teman-teman. Nah, oleh karena itu mereka pasti sudah barang tentu berharap di parlemen ini bisa dikuasai oleh koalisi pendukung atau pengusung Prabowo Gibran. Misalnya di sana ada partai golongan karya begitu ya, yang juga diprediksi ini akan memegang ya kursi ketua DPR begitu, teman-teman, karena mungkin secara sebaran politik, sebaran wilayah juga sangat dominan partai Golkar, atau tidak menutup kemungkinan juga tetap PD Perjuangan yang akan menjadi atau ya terpilih menjadi ketua DPR, teman-teman. Nanti kita hitung secara persentase raihan suaranya, teman-teman. Nah, oleh karena ini sangat seru. Bayangkan kalau misalnya PD Perjuangan yang akan menjadi ketua DPR di parlemen, tentunya dinamika politik ini akan berbeda, teman-teman. Sedangkan ketika Partai Golkar misalnya menjadi ketua DPR, ini juga sangat seru juga, teman-teman. Karena kalau kita lihat ke belakang pengalaman dinamika di internal parlemen,
juga misalnya Partai Golkar di satu sisi itu berada dalam koalisi pemerintahan ya, kemudian di sisi yang lain juga melakukan otokritik terhadap skandal-skandal yang muncul pada pemerintahan sebelumnya, teman-teman. Kita tahu kan pada 2009 kalau tidak salah Partai Golkar juga tadi ya mencoba mengusut dugaan adanya aliran skandal Bank Senturi ataupun hal-hal lainnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kemudian hari ini Prabowo Subianto menjalin komunikasi lebih intensif dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa itu dilakukan dan komunikasi dengan SBY? Karena Pak SBY di satu sisi ini sudah memiliki pengalaman pemerintahan selama 2 periode, bahkan tercatat Presiden SBY ini sudah memperoleh hak angket beberapa kali, teman-teman ya, di parlemen. Nah, inilah yang kemudian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan mungkin juga Prabowo Gibran untuk membendung agar tidak terjadi arus hak angket, teman-teman. Ini kan sekarang sedang beredar dinamika politik mutakhir bahwa hak angket ini akan bergulir. Tapi yang saya lihat hari ini baik pasangan nomor urut 1 beserta partai politiknya itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Mahfud beserta partai politiknya ini tidak menyatakan secara solid maupun secara tertulis untuk melakukan hak angket. Mereka saling menunggu satu sama lain. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunggu sikap politik dari pasangan nomor 1 dan sebaliknya. Pasangan nomor 1 juga menunggu respon dari pasangan nomor 3. Siapa yang mengawali hak angket lebih awal? Karena memang tidak mudah untuk melakukan hak angket. Nah, tentu nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya, teman-teman. Tentunya proses sangat panjang, oleh karena itu ini disadari betul oleh Presiden Jokowi agar tadi tidak terjadi proses-proses hak angket, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kenapa Pak Prabowo lebih intens dengan pertemuan dengan SBY, karena juga satu dinas kemiliteran yang sama, kemudian juga tadi karena memiliki hubungan yang baik dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya terkait topik tidak ekuivalennya raihan suara terhadap kandidat capres-cawapres dengan partai politik. Dalam hal ini adalah partai politik Gerindra, teman-teman. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.